Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gilang Amanda Puspanegara dari kelas Agribisnis D UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021 dengan nomor NPM 21024010192. Di sini saya akan memaparkan materi dengan topik pertanian modern. Apa sih pertanian modern itu? Definisi dari sistem pertanian modern merupakan sistem pertanian yang telah meningkatkan metode guna mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kualitas dari berbagai masalah-masalah pertanian melalui penerapan teknologi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh dari pertanian modern cukup banyak, namun di sini saya akan menjelaskan subtopik tentang urban farming. Urban farming atau pertanian perkotaan adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari urban farming. Urban farming memiliki beberapa karakteristik. Contohnya, 1. Tenaga kerja merupakan penduduk kota setempat. Menggunakan sumber daya yang khas seperti sampah organik yang digunakan sebagai pupuk dan limbah air yang digunakan untuk irigasi. Berhubungan langsung dengan konsumen, lalu berdampak langsung kepada ekologi kota. Produk-produk dari urban farming merupakan produk-produk yang segar dan sehat. Menggunakan atau memanfaatkan lahan sempit atau yang tidak terpakai. Lalu yang terakhir, dipengaruhi kebijakan perencanaan dan pengembangan kota. Hal-hal tersebut merupakan karakteristik urban farming yang umum dijumpai di perkotaan. Selanjutnya yaitu kelebihan serta kekurangan dari urban farming. Urban farming memiliki kelebihan, diantaranya yaitu 1. Menambah ruang terbuka hijau di perkotaan. Dengan adanya urban farming, maka lahan perkotaan yang ditanami tanaman akan membuka lahan terbuka hijau baru dan bisa membuat hutan kota yang baru. Hal ini sekaligus bisa menambah estetika atau keindahan kota tersebut. Yang kedua yaitu hemat lahan serta biaya. Urban farming atau pertanian perkotaan tidak perlu membutuhkan lahan yang luas, cukup membutuhkan lahan yang sempit atau yang kecil. Metode ini bisa diterapkan di perkotaan karena minimnya lahan di kota, serta metode ini tidak membutuhkan modal yang besar. Berbeda dengan pertanian konvensional yang harus membutuhkan lahan yang luas sehingga memerlukan modal yang besar pula. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Urban farming dikenal lebih ramah lingkungan karena dapat menggunakan sampah dari rumah tangga. Misalnya seperti memanfaatkan barang bekas dari kaleng bekas, botol bekas, atau pipa bekas yang dapat digunakan peralatan untuk urban farming. Dari pupuk pun juga berasal dari limbah sampah rumah tangga. Dari limbah sampah dapur dapat digunakan atau diubah menjadi pupuk kompos yang lebih organik. Yang keempat yaitu lingkungan menjadi lebih tertata dan segar. Dengan menerapkan urban farming, menjadikan lingkungan rumah serasa memiliki taman hijau yang rapi, dan oksigen yang dihasilkan dari tanaman urban farming sangat baik untuk kesehatan tubuh. Yang selanjutnya kelima yaitu menghasilkan produk yang sehat. Hasil produksi urban farming lebih sehat karena minim dalam penggunaan bahan kimia. Minimnya penggunaan bahan kimia
karena urban farming lebih memilih menggunakan pupuk organik dari limbah hasil rumah tangga. Selanjutnya yang keenam yaitu meningkatkan persediaan pangan. Hasil sayuran dan buah-buahan dari penerapan urban farming memiliki kualitas yang baik. Apalagi jika hasil produktivitas melimpah, hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Yang ketujuh yaitu menekankan polusi udara. Udara di perkotaan yang umumnya cenderung kurang bagus karena banyaknya polusi dari asap kendaraan serta dari asap pabrik dapat diminimalkan oleh penerapan urban farming. Dengan adanya urban farming, diharapkan mampu menyuplai oksigen yang baik dan segar di perkotaan tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dari urban farming. Kekurangan dari urban farming yaitu jika terdapat kesalahan pada praktik pertanian urban, maka dapat menyebabkan meningkatkan polusi suara dan udara, serta dapat membuat pemborosan energi terutama air. Selanjutnya yaitu sistem budidaya urban farming. Terdapat 4 sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu sistem hidroponik, kedua aquaponik, yang ketiga vertikultur, dan yang keempat wall gardening. Yang pertama yaitu sistem hidroponik. Sistem hidroponik yaitu budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Sistem hidroponik lebih banyak digunakan karena pengaplikasiannya yang mudah serta tidak ribet karena tidak menggunakan tanah. Yang kedua yaitu aquaponik, sistem produksi pangan khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air di dalam suatu lingkungan yang simbiosis. Sistem aquaponik ini biasanya dilakukan di kolam ikan dengan memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk organiknya. Yang ketiga yaitu vertikultur, teknik budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem vertikultur merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Sistem ini sama seperti hidroponik, namun bedanya sistem ini diterapkan secara vertikal. Yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu wall gardening, termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya, sistem ini memanfaatkan dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Wall gardening biasanya memakai dinding-dinding yang tidak terpakai. Daripada dinding tersebut tidak terpakai, makanya digunakan atau dimanfaatkan dengan penanaman metode wall gardening. Selanjutnya yaitu contoh-contoh tanaman yang dibudidayakan pada urban farming. Pada urban farming biasanya membudidayakan tanaman-tanaman musiman. Seperti tiga tanaman berikut yaitu sayuran, tanaman rempah, serta buah-buahan. Pada sayuran biasanya terdapat sawi, bayam, kangkung, selada, serta cabai. Pada tanaman rempah biasanya jahe, kunyit, serai, serta lengkuas. Dan pada buah-buahan umumnya tomat, mentimun, anggur, dan stroberi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.